ikon cagar budaya Indonesia dan dunia, Candi Borobudur sering menjadi bahan pembicaraan, bahkan kontroversi. Banyak misteri dan teka-teki yang belum terjawab dan sering dipertentangkan. Salah satu misteri dan kontroversi itu adalah Danau Borobudur. Danau purba yang pernah membentang di sana dan Candi Borobudur sejatinya berdiri di kawasan bekas danau itu. Wajar jika Borobudur digambarkan seperti bunga teratai yang mekar dan mengapung di sebuah danau besar. Lalu, kapan danau itu ada dan kenapa kini menghilang? Candi Borobudur dibangun di masa Mataram kuno pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra dan selesai pada era Raja Samaratungga yang berkuasa pada tahun 820 sampai 840 Masehi. Namun, beberapa ahli sejarah memperkirakan pembangunan Candi Borobudur sudah dimulai sejak kekuasaan Wangsa Sanjaya dan berlangsung sampai 100 tahunan. Candi Buddha Mahayana itu baru selesai di masa Samaratungga. Banyak misteri yang mengitari Candi Borobudur yang ditemukan pada tahun 1814 saat Thomas Stamford Raffles menjadi gubernur jenderal di Jawa. Misteri itu antara lain tentang teknik pembangunan, teknik pemahatan, asal batu andesit sebagai bahan utama, dan sebagainya. Salah satu misteri besar yang menjadi kontroversi adalah Danau Borobudur. Jauh sebelum Candi Borobudur berdiri, di lingkungan itu merupakan danau purba yang sangat luas, sehingga sejatinya Candi Borobudur berdiri di atas danau purba seperti bunga padma atau teratai yang mekar di atas danau. Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh pakar arsitektur Hindu-Buddha W.O.J. Nieuwenkamp. Ia berteori dataran Kedu atau lokasi Candi Borobudur berdasarkan legenda Jawa dahulunya adalah sebuah danau purba. Dalam bukunya Vid Borobudur Mir, Nieuwenkamp mengatakan desain bangunan ini diibaratkan menyerupai ceplok bunga teratai dengan daun dan bunganya mengelilingi bakal buah yang terletak di tengah-tengah kolam. Pendapat seperti itu kembali ditegaskan Nieuwenkamp pada tahun 1932 dalam tulisannya di jurnal Netherlands in the Old and New. Untuk memperkuat hipotesisnya, Nieuwenkamp menunjukkan beberapa nama desa di sekitar Candi Borobudur yang berhubungan erat dengan danau dan air seperti Desa Tanjung Sari, Bumi Segoro, Sabrang Rowo, atau Segaran. Namun, pendapatnya langsung menimbulkan kontroversi besar. Bahkan, Kepala Pemugaran Candi Borobudur pada tahun 1907 sampai 1911, yakni Theodor van Erp, menyanggahnya. Menurutnya, pendapat adanya danau purba di sekitar Candi Borobudur adalah imajinasi ngawur. Candi Borobudur memiliki 1460 panel bergambar dan 1212 panel dekoratif, 504 patung Buddha 3 dimensi plus 1 stupa besar dengan diameter 52 kaki. Menurut Van Erp, dari relief dan stupa itu tak ada penggambaran tentang danau di sekitar candi. Pendapat Van Erp diperkuat oleh peneliti asal India Taikai Moni. Lewat riset di Borobudur pada tahun 1983 dengan pendekatan palinologi atau ilmu yang mempelajari benda alami atau partikel yang sangat kecil, ia tak menemukan tanda pernah ada danau di sekitar Borobudur. Ia tak menemukan serbuk tanaman danau di sekitar candi itu.
Pada tahun 1986, wacana danau di sekitar Candi Borobudur kembali mencuat setelah adanya riset J.J. Nosin dan Kaisar Vote. Mereka menggunakan analisis geomorfologi berdasarkan interpretasi foto udara plus observasi lapangan. Dari hasil penelitian, mereka menyimpulkan daratan di sekitar Candi Borobudur memang pernah menjadi lingkungan danau. Tetapi bukan pada masa dinasti Sailendra, melainkan jauh saat bumi masih zaman kuarter, yakni 600.000 tahun lampau. Lalu muncullah ahli putra bangsa Indonesia yang kembali membuat penelitian dan hasilnya semakin mencerahkan. Ia adalah Dr. Insinyur Helmy Murwanto, ahli geologi Universitas Pembangunan Nasional. Setelah melakukan penelitian, Helmy Murwanto menyusun disertasi. Dengan pendekatan geologi, ia justru menemukan endapan batu lempung yang mengandung serbuk sari tanaman komunitas rawa. Maka menurutnya, di kawasan Candi Borobudur ini terdapat danau purba yang memiliki lebar sekitar 8 km pada 10.000 tahun lalu atau kala Pleistosen akhir. Dari penelitian menggunakan radiokarbon C14 dengan berbagai sampel dari areal seluas 10 kali 8 km di sekitar Candi Borobudur, dia menyimpulkan lempung itu mengandung serbuk sari tanaman air. Dari sinilah ia menyimpulkan adanya lingkungan danau purba di masa Pleistosen atas dan berakhir jauh setelah Candi Borobudur itu dibangun, yakni pada kisaran akhir abad ke-13. Danau Borobudur, sebut saja begitu, telah menggenangi kawasan ini pada kurun 22.000 hingga 660 tahun silam, kata Helmy Murwanto. Ia menambahkan, saat ini danau purba itu dapat dikenali dengan endapan danau berupa lempung hitam yang tersingkap akibat proses geomorfologi, di antaranya di lembah Sungai Pacet, di kaki Bukit Tidar, Mertoyudan. Geolog Belanda Dr. R.W. van Bemmelen juga memperkuat teori adanya danau di sekitar Candi Borobudur. Menurutnya, sejarah geologi kawasan Borobudur dimulai 1-2 juta tahun silam. Tepatnya pada akhir zaman tersier, terjadi proses tektonik orogenesis Pliopleistosen yang membentuk pegunungan menoreh yang memanjang dari timur ke barat di wilayah Kedu. Menurut Van Bemmelen, pegunungan sejauh 20 km itu membentuk cekungan sedimentasi kuarter Borobudur yang menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia melalui celah Terban Bantul. Cekungan itu kemudian membentuk jajaran perbukitan Ukir, Gendol, Sari, Pring, Borobudur, Dagi, dan Mijil. Di sekitar cekungan juga muncul gunung api muda seperti Gunung Tidar, Telomoyo, Andong, Sumbing, Sindoro, Merbabu, dan Merapi. Pertumbuhan gunung-gunung api ini kemudian secara perlahan menutup celah Terban Bantul yang membuat cekungan Borobudur terisolasi dari Laut Jawa dan Samudra Hindia. Cekungan tertutup itu berisi air asin, kemudian disebut cekungan intramontana Borobudur. Itulah danau purba di sekitar Candi Borobudur. Lalu, letusan hebat Gunung Merapi yang membawa longsoran material secara berulang-ulang menyebabkan cekungan intramontana Borobudur tertimbun dan mengering. Helmy Murwanto menjelaskan, proses hilangnya danau itu dapat diamati dari material penutup endapan danau yang merupakan hasil dari aktivitas vulkanis, tektonis, gerakan massa tanah dan batuan, serta aktivitas manusia. Menurutnya, sekitar 660 tahun silam,
Danau Purba Borobudur itu benar-benar mengering dan hilang menjadi daratan. Disitulah dibangun Candi Borobudur pada abad ke-8 atau sekitar 1200 tahun silam. Candi itu sepertinya dibangun di atas daratan yang menjorok ke danau. Sebuah candi raksasa, tempat ibadah umat Buddha terbesar di dunia yang senantiasa berselimut misteri dan kontroversi.